Pusat Layanan Anak Berkebutuhan Khusus (PLABK) Rumah Semut menjadi harapan sebagai ruang bagi anak berkebutuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang. Dari yang awalnya hanya sebagai tempat terapi sederhana bagi anak-anak istimewa, kini PLABK Rumah Semut berkembang pesat menjadi pusat pendidikan yang representatif bagi anak berkebutuhan khusus di Kabupaten Tabalong dan sekitarnya. Di balik setiap senyuman dan langkah kecil anak-anak berkebutuhan khusus, terdapat perjuangan panjang yang tak selalu terlihat. Mereka adalah anak-anak istimewa yang membutuhkan ruang dan dukungan untuk bisa tumbuh dan berkembang. Di Tabalong, Pusat Layanan Anak Berkebutuhan Khusus (PLABK) Rumah Semut menjadi tempat sumber harapan untuk tumbuh dan berkembang bagi anak-anak ini. Dirintis sejak tahun 2011 hingga kini, Rumah Semut menjadi tempat bernaung dan harapan bagi ratusan anak istimewa di Tabalong, bahkan dari kabupaten lain. Di bawah naungan Yayasan Taman Mutiara Indonesia, Rumah Semut kini melayani 136 anak berkebutuhan khusus aktif. Fasilitasnya pun kian lengkap, mulai dari layanan terapi intensif, kelas kelompok bermain, taman kanak-kanak, hingga terbaru merintis sekolah dasar khusus ABK. Perkembangan yang cukup signifikan ini tak lepas dari peran dan dukungan PT Adaro Indonesia. Alhamdulillah sangat meningkat sekali dan terlihat dari anak-anak yang bisa tertangani, Pak. Dulu yang awal kami berkegiatan di sini di gedung baru ini, yang kami tangani itu masih di 33 anak. Nah, saat ini setelah berjalan sekian tahun, ya dengan berbagai kondisi yang ada tadi, Pak, ini sudah yang saat ini aktif di bulan ini ada 136 anak yang ditangani di Rumah Semut. Itu keseluruhan ya, Pak, ya, dari yang sekolah, yang khusus terapi, digabung jadi satu. Perjalanan Rumah Semut bermula dari niat tulus pasangan Slamet Purwanto dan Evi Luki Kustanti pada akhir 2011. Bermodalkan kepedulian dan tekad kuat, mereka memulai layanan terapi secara mandiri. Tempat layanan masih menggunakan rumah kontrakan kecil yang harus berpindah-pindah hingga 5 kali demi kenyamanan anak yang ditangani. Kondisi serba terbatas di awal merintis mendorong Bapak Slamet dan tim untuk terus mencari sinergi dan tangan-tangan peduli yang mau mendukung mimpi besar mereka. Titik balik itu hadir ketika Adaro Indonesia melalui program tanggung jawab sosial perusahaan CSR yang berkesinambungan memutuskan untuk berjalan beriringan dengan Rumah Semut. Melalui program CSR, PT Adaro memberikan bantuan berkelanjutan, mulai dari gedung permanen yang difungsikan sejak 2017, pengadaan alat peraga terapi, hingga dukungan pendidikan untuk meningkatkan kompetensi para terapis. Dukungan ini membuat layanan Rumah Semut semakin mudah diakses. Informasi yang tersebar itu lebih luas. Yang dulunya kami sangat terbatas dengan segala kondisi yang ada di kami. Kemudian saat ini sudah ada support dari Adaro, penyebaran informasi juga lebih luas. Lalu adanya bantuan tempat yang sudah permanen ini, Pak, kami nggak pindah-pindah lagi, itu juga memudahkan masyarakat untuk mencari kami. Yang sebelumnya kita pindah-pindah itu jadi membingungkan, Pak. Beberapa orang itu, wah ini sudah nggak ada lagi di Tanjung ini tempatnya, karena sudah nggak ada di situ, dicari di tempat 1, tempat 2, tempat 3 nggak ada semua. Nah ini adanya tempat yang bantuan dari CSR ini sangat membantu sekali. Kemudian program-program yang lain yang disupport dari CSR juga sangat bermanfaat dan lebih luas lagi. Kebermanfaatan itu dengan cakupan yang lebih banyak. Layanan PLABK Rumah Semut semakin profesional. Dukungan Adaro menjadikan layanan Rumah Semut makin profesional. Jumlah terapis pun terus diperkuat. Dari hanya 3 orang, kini menjadi 27 terapis, baik untuk terapis rutin, terapis KB dan TK, serta terapis untuk SD ABK. Komitmen Adaro tak berhenti. Mereka kembali mengelurkan dukungan untuk pembangunan gedung baru lantai 2
yang kini tengah dalam tahap konstruksi dan kelak akan didedikasikan sebagai ruang pembelajaran bagi jenjang SD ABK. Gedung permanen PLABK Rumah Semut dirancang senyaman mungkin bagi setiap anak yang dibimbing oleh terapis secara individual untuk membangun kemampuan dasar mereka atau analisis perilaku terapan yang merupakan metode berbasis riset untuk meningkatkan perilaku positif dan mengajarkan keterampilan baru bagi anak dengan gangguan perkembangan seperti autisme. Terapi ini difokuskan untuk memperkuat kemampuan sosial, komunikasi, dan pembelajaran. Ya mungkin seperti yang kita lihat tadi, kita penanganan untuk terapi perilaku dalam hal ini di kepatuhan itu kita menggunakan salah satu metode terapinya yaitu ABA yang langsung face to face ke anak. Itu untuk perilaku, kepatuhan, fokus, dan juga untuk pembentukan kontak mata juga. PLABK Rumah Semut jadi ruang tumbuh dan berkembang anak istimewa selain terapi. Ruang belajar dibuat senyaman mungkin, dilengkapi berbagai alat bantu. Semua dirancang untuk membantu kinerja motorik, visualisasi, serta fungsi otak dan fisik anak. Bantuan Adaro Indonesia tak hanya sekedar membangun gedung. Program CSR mereka bergerak berdasarkan pilar pendidikan, sosial, kesehatan, ekonomi, dan lingkungan. 3 pilar diantaranya menyentuh langsung masa depan ABK. Melalui beasiswa bagi terapis, penguatan edukasi, dan layanan yang manusiawi. Ya, sejak tahun 2016 ya, kami bekerja sama dengan PLBK Rumah Semut, Taman Mutiara Indonesia. Tentunya mereka sudah lebih duluan ya, sejak tahun 2012 memang sudah berdiri. Kami masuk di tahun 2016, itu sudah sekitar 786 anak yang merasakan dampak positifnya Pak, manfaatnya lah istilahnya gitu kan. Dimana mereka mendapatkan pelayanan intens dari pihak terapis di sana, karena saya paham betul ya bagaimana penerapan terapis di sana, satu anak, satu terapis gitu, dan itu intens gitu kan diberikan. Alhamdulillah banyak kemajuan. Di bidang sosial dan kesehatan, Adaro hadir menjembatani keluarga kurang mampu agar tetap bisa menjalani terapi. Mereka juga memberikan arahan medis yang lebih tepat melalui asesmen disabilitas di desa-desa Tabalong. Kolaborasi dengan terapis Rumah Semut memastikan bantuan yang datang benar-benar presisi. Tentunya kami juga bekerja sama dengan beberapa terapi di Rumah Semut terkait bantuan kami terhadap anak disabilitas di salah satu desa ya di Kabupaten Tabalong yang mana memerlukan asesmen ya. Ini tipe disabilitasnya apa sih gitu kan. Sehingga nanti penanganan lebih spesifik bisa diberikan. Itu kami menggait dari Rumah Semut ya, dari terapisnya di sana untuk menentukan ini tipe disabilitasnya apa, sehingga kami lebih presisi untuk membantu alat ke yang menerima manfaat kemarin. Sejak bekerja sama di tahun 2016, sinergi CSR Adaro dengan PLABK Rumah Semut telah menghasilkan dampak positif bagi ratusan anak berkebutuhan khusus. Tentunya ini ya, kita melihat program bantuan untuk PLBK Rumah Semut ini sebagai bentuk dukungan kami terhadap program pendidikan inklusif untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Karena ya menurut penilaian umum ya, anak-anak disabilitas saat ini masih dipandang sebelah mata, terutama dari segi penanganannya seperti apa gitu ya. Kebanyakan orang tua anak ya, yang memiliki kebutuhan khusus ini kadang terbatas, sehingga kami perlu menilai agar penanganan atau pendidikan ABK ini perlu diinklusifkan. Melalui perjalanan panjang dan sinergi yang konsisten, PLABK Rumah Semut bukan hanya membuka akses layanan, tetapi menjadi titik balik bagi masa depan anak-anak berkebutuhan khusus di Tabalong. Disinilah harapan, kesetaraan, dan pendidikan inklusi terus dibangun,
agar setiap anak mendapat ruang untuk tumbuh, belajar, dan mencapai potensi terbaiknya. Muhammad Hairilah, TV Tabalong melaporkan. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe channel Tabalong Hari Ini dan nyalakan pemberitahuan untuk update info terbaru. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan share videonya.